Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di penghujung program ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan merangkap untuk materi reading yang kedua dan juga reading yang ketiga atau terakhir seperti itu. Jadi di reading kemarin kita sudah belajar kalau teman-teman nanti akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam 55 menit. Nah, tipsnya adalah jangan membaca teksnya dulu ya, teman-teman. Tapi teman-teman baca dulu soalnya, kenali soalnya itu menanyakan tentang informasi apa. Karena informasi ada tiga jenis secara pembagian besarnya ya. Yaitu yang pertama ada namanya general information atau informasi garis besar mengenai teks. Ya, entah itu misalnya tentang kemarin kita sudah belajar ya ada namanya main idea, kemudian ada idea organization, ada juga tone, purpose sama course. Jadi mereka itu seputar permukaan atau keseluruhan mengenai teks seperti itu. Nah, tapi ada juga informasi itu yang spesifik, teman-teman, atau sebutannya detail. Nah, detail itu cara mengerjakannya berbeda. Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, tapi kurang lebih informasi yang kecil-kecil, kurang lebih soal-soalnya itu nanti ada locate information, kemudian ada pronoun referent, kemudian ada stated and unstated detail, dan yang terakhir ada vocabulary. Dan teknik yang terakhir atau informasi yang terakhir maksud saya, jenis informasi yang terakhir adalah informasi tersirat. Nah, cara mengerjakannya juga berbeda. Nah, informasi tersirat ada dua, ada inference, menarik kesimpulan, dan juga transisi, menebak paragraf yang akan ditambahkan, seperti itu. Nah, mari kita bahas untuk reading yang kedua, ya, teknik yang kedua yaitu scan dan skim the text. Scan dan skim the text itu maksudnya adalah teman-teman melakukan baca cepat, ya, menggunakan gerak mata saja. Nah, otak kita sambil memproses informasinya, dan ini perlu dilatih tentunya ya, teman-teman. Makanya sekali lagi di TOEFL ini perlu sekali latihan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi scan dan skim itu adalah membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Nah, karena yang ditanyakan di soal-soal yang cara menjawabnya scan dan skim ini adalah informasi-informasi kecil atau peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks, teman-teman. Atau biasa disebut detail. Gitu ya. Jadi detail-detail kecil yang ada di dalam teks. Nah, itu cara mengerjakannya harus dicari dulu menggunakan scan dan skim ini. Dan sekali lagi ini perlu dilatih. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu itu adalah locate information atau teman-teman diminta mencari di mana penulis itu menyebutkan tentang suatu informasi di dalam teks. Jadi letaknya di mana, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the mirror? Di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi atau kandungan dari meteor? Nah, jadi dan jenis soal ini tuh gampang cara mengenalinya teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D ya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu nanti ada line berapa sampai line berapa, ada line berapa sampai line berapa, dan line berapa sampai line berapa. Nah, ini adalah jenis soal locate information. Gitu ya. Nah, caranya teman-teman di soal pahami atau cari kata kunci yang ditanyakan atau detail yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentang komposisi atau kandungan dari meteor. Gitu ya. Maka teman-teman lakukan scan dan skim. Ya, dari depan di situ kalimatnya berbunyi meteor crater, ini nama ya teman-teman, jadi nggak perlu diartikan. Jadi meteor crater yaitu sebuah kawah yang besar kira-kira kira-kira 40 mil sebelah timurnya Flagstaff, Arizona. Itu secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari hantaman sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, kita belum menemukan informasi mengenai komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Maka lanjutkan scan dan skimnya, ya. Nah, di situ disebutkan meteor tersebut atau meteor tadi yang jatuh tadi ya, teman-teman, yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, yang terbuat dari itu menunjukkan bahwa dalamnya ada apanya atau kandungannya itu apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, sama dengan composition atau komposisi itu kan sinonim. Ya, composition kata bendanya terbuat dari itu adalah kata kerjanya. Nah, berarti letaknya di sini ya bahwa kandungan dari meteor itu adalah nikel dan juga besi.
Nah, kemudian teman-teman sekarang hitung dia masuknya ke baris keberapa. Sekali lagi, baris ya, teman-teman. Bukan kalimat keberapa, tapi baris keberapa. Nah, makanya teman-teman nanti ketika ngambil tes TOEFL, terutama tes TOEFL yang lama ya, yang versi lama, biasanya tes prediksi dari lembaga dan lain-lain, itu di sebelah kiri itu dibantu dengan patokan-patokan seperti ini. Jadi setiap 5 baris itu dibantu seperti ini untuk memudahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya letaknya itu di bawah, nggak perlu dihitung dari atas ya, tapi dari yang paling dekat. Misalnya letaknya di sini, berarti hitungnya dari sini aja. Jadi ini 10, 11, berarti letaknya di line ke-11 atau baris ke-11. Jadi bukan kalimat keberapa, tapi baris keberapa. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung letaknya di kalimat pertama, dua, tiga, nah di kalimat keempat. Nah, teman-teman cari di antara A, B, C, D yang masuk ke dalam atau menyebutkan line keempat, ya atau baris keempat. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo, teman-teman. Gitu ya. Jadi letak penulis menyebutkan komposisi dari meteor itu di line keempat sampai line kelima. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis soal locate information. Hmm. Jenis soal kedua yang cara mengerjakannya adalah menggunakan scan dan skim itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, jadi kata ganti misalnya teman-teman menemukan kata mereka misalnya, ya atau misalnya dia misalnya. Nah, maksudnya mereka atau dia di situ itu maksudnya siapa atau kembalinya ke benda apa. Gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan pronoun reference. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, the pronoun they, jadi kata ganti they atau mereka, di line kelima. Nah, nanti teman-teman tidak perlu susah-susah mencari, ya, yang ditanyakan itu letaknya di mana, karena pasti dikasih tahu di soal teman-teman. Jadi, di line kelima atau di baris kelima itu merujuk pada siapa? Nah, jadi they ini ya, line kelima, teman-teman. Sorry. Nah, ini kembalinya ke siapa? Maka cara mengerjakannya, sebelumnya teman-teman harus memahami ya kata ganti itu apa. Jadi kata ganti itu adalah eh, kata-kata yang menggantikan suatu benda yang kita pelajari dulu di struktur gitu ya teman-teman. Nah yang biasanya sebelumnya sudah disebutkan. Jadi untuk mengetahui kata ganti itu maka teman-teman baca mulai dari kalimat sebelumnya. Ya, subjek predikat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya itu berarti mulai dari sini ya. Kalimatnya berbunyi, in order to survive. Jadi, untuk bertahan hidup atau supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam dedaunan mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tersebut atau serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini ini yang menjebak serangga. Nah, yang menjebak serangga tadi adalah tanaman-tanaman ini ya, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang bravo. These plants atau tanaman-tanaman ini. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim juga. Itu adalah stated detail dan juga unstated detail. Nah, kita yang stated detail dulu. Stated detail itu maksudnya adalah detail-detail kecil atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Jadi memang disebutkan, tinggal teman-teman cari. Ya, jadi mengenai kata yang ditanyakan. Contoh, teman-teman. Nah, di sini soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Teks ini menyatakan bahwa Jamestown. Nah, Jamestown itu yang mana di antara A, B, C, D ini yang benar, teman-teman? Nah, kata kunci di soal adalah kata Jamestown. Maka teman-teman scan dan skim sampai menemukan kata Jamestown, gitu ya. Nah, kata Jamestown itu disebutkan di kalimat pertama agak-agak akhir di sini ya, teman-teman. Nah, maka teman-teman baca kalimatnya, yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota tua yang berada di Virginia yang dibangun atau didirikan oleh para penjajah Inggris atau para pendatang dari Inggris gitu ya pada tahun 1633 yaitu atau yang adalah 26 tahun setelah koloni atau kependudukan atau penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu tempat di mana orang-orang Inggris pertama kali bermukim atau mendatangi dan menetap di Amerika.
Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang benar kita cek ya. Yang alfa di situ berbunyi dibangun pada tahun 1633. Nah, yang dibangun di tahun 1633 tadi itu bukan Jamestown ya, teman-teman. Tapi itu adalah Williamsburg. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Berarti yang alfa salah. Kalau yang Bravo dibangun atau didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau ini kebalik. Kalau kita pilih Bravo itu seolah-olah Williamsburg dulu yang didirikan. Gitu ya, baru 26 tahun berlalu, baru Jamestown didirikan. Padahal kebalikannya, Williamsburg itu dibangun pada tahun 1633. Nah, 1633 ini adalah 26 tahun setelah Jamestown didirikan. Berarti Jamestown dulu, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang Bravo bukan ya, itu kebalik. Kalau yang Charlie merupakan kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu ya teman-teman. Jadi orang Inggris pertama kali di Amerika itu datang ke Jamestown dan menetap, makanya dinamakan koloni penjajah gitu ya. Bukan tempatnya, tapi ditempati seperti itu. Nah, kalau yang Delta, awal mulanya itu dinamai Middle Plantation. Nah, nggak ada ya teman-teman. Tadi ketika kita membaca kalimat pertama, Jamestown itu dinamai Middle Plantation, nggak ada. Berarti bukan itu. Fix jawabannya adalah yang Charlie. Jadi itu adalah stated detail. Ya, jadi jawabannya ada di dalam teks, tinggal dicarikan. Itu ya teman-teman. Nah, kalau yang unstated detail itu agak sedikit beda, teman-teman. Kalau stated detail tadi kita disuruh mencari informasi yang benar di antara pilihan A, B, C, D. Kalau unstated detail itu kebalikannya. Kita disuruh mencari di antara pilihan A, B, C, D itu yang mana yang salah atau yang tidak disebutkan di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi tiga jawaban itu benar atau ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan, teman-teman ya. Nah, tapi yang satu ini yang salah, yang tidak disebutkan. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar? Nah, biasanya kata kuncinya ada not true gitu ya. Atau biasanya di antara berikut ini semuanya benar, kecuali. Biasanya seperti itu. Atau kalau nggak gitu, not mentioned. Jadi intinya di antara empat A, B, C, D ini, yang mana yang keliru mengenai kata kunci yang ditanyakan gitu ya. Jadi yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai kata gadget. Nah, maka teman-teman cari kata kuncinya yaitu kata gadget di dalam teks. Kalau kita scan dan skim, kata gadget itu disebutkan di sini, teman-teman. Gitu ya. Dan kalimatnya berbunyi, kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, di sini ada kata yang demikian itu. Otomatis teman-teman harus baca kalimat sebelumnya. Ini kata ganti tapi untuk kata sifat ya, teman-teman. Jadi kata sifat itu juga punya pengganti. Ya, kata such ini yang artinya yang demikian itu. Nah, untuk mengerti arti dari yang demikian itu tuh yang bagaimana kita baca kalimat sebelumnya. Nah, memang untuk unstated detail ini sering kali ya, teman-teman, kita tidak cukup membaca satu kalimat. Jadi teman-teman harus baca kalimat apapun dalam satu paragraf mengenai kata kunci ini yang ditanyakan ini. Ya, karena kita disuruh nyari yang tidak benar, bukan yang benar, seperti itu. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara dilupakan. Nah, kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Jadi, kata yang dipakai orang-orang untuk menamai sesuatu yang mereka lupakan atau mereka nggak tahu namanya. Kemudian, kata gadget itu pertama kali dipakai oleh para pelaut dari Britania pada tahun 1850-an. Dan kemungkinan datang dari kata yang berbahasa Prancis yaitu gacete, yang merupakan atau yang artinya adalah small hook. Hook itu mata kail ya, mata pancing teman-teman. Jadi mata kail kecil artinya seperti itu. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau kata gadget memiliki makna yang lebih umum atau makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini bukan lagi ngomongin kata gadget ya, berarti teman-teman sudah hentikan bacanya dari sini saja.
Oke, karena yang ditanyakan cukup kata gadget. Nah, ini juga alasan kenapa teman-teman jangan baca teksnya dulu, baca soalnya dulu, karena tidak semua informasi ditanyakan, teman-teman. Fokus dengan yang ditanyakan saja, gitu ya. Nah, tadi sudah kita kumpulkan informasi mengenai kata gadget. Sekarang tinggal cari yang benar dan yang salah ya. Nah, kita disuruh nyari yang salah tapi. Kalau kita cek yang alpha, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui atau tidak dikenal. Nah, tadi ada teman-teman. Jadi kata gadget itu merupakan kata yang demikian itu. Maksudnya, kata yang orang-orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupakan. Gitu ya. Nah, jadi yang alfa bukan ya, karena kita disuruh nyari yang tidak benar, bukan nyari yang benar. Jadi bukan yang alfa jawabannya. Kalau yang bravo, kata gadget digunakan di awal abad ke-19. Nah, awal abad ke-19 itu 19, sorry maaf, abad ke-19 itu 18 ya teman-teman. 1801 sampai ya mungkin seenggak-enggaknya paling telat atau paling akhir dari awal abad ke-19 itu mungkin 1810 lah gitu teman-teman. Nah ini baru awal abad ke-19. Sedangkan kalau teman-teman lihat tadi ya, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh pelaut Inggris pada tahun 1850-an. Nah, jadi bukan di awal ya, teman-teman, tapi di pertengahan. Jadi di sini yang salah adalah kata beginning dan kita tadi disuruh mencari yang salah atau yang tidak benar. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Dan memang untuk soal unstated detail ini kadang lumayan sulit, teman-teman, karena yang dirubah sama si penulis gitu ya, yang informasi yang dirubah itu kadang sedikit-sedikit atau kecil-kecil seperti ini. Kadang satu kata, kadang dihilangkan kata e-nya dan itu artinya sudah berubah gitu ya. Misalnya bedanya few sama a few. Nah, few itu artinya sedikit, ya. A few artinya banyak. Ya, misalnya kita bilang there are a few people in that room. Itu beda dengan kita bilang there are few people in that room. Jadi kalau there are a few people itu artinya ada banyak orang. Kalau kita bilang there are few people, ada sedikit sekali orang. Seperti itu. Jadi walaupun beda sudah beda arti seperti itu. Jadi yang Bravo nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Nah tadi ada ya. Jadi dan kemungkinan datang dari bahasa Prancis yaitu gacete ini teman-teman. Yang artinya tadi mata kail kecil atau mata pancing kecil. Ya jadi yang Charlie bukan karena benar ya kita disuruh nyari yang tidak benar. Kalau yang delta penggunaan pertama kalinya itu adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada first used by British sailors. Ya, jadi pertama kali dipakai oleh para pelaut dari Britania atau daerah di Inggris seperti itu, kerajaan Inggris gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, seperti itulah untuk unstated detail. Jadi yang tiga benar, yang satu salah, teman-teman disuruh nyari yang salah. Yang satu itu kan jawaban cuma pasti ada satu ya, teman-teman. Nah, kemudian jenis soal yang terakhir yang cara mengerjakannya menggunakan scan dan skim adalah vocabulary. Nah, tapi di sini teman-teman perlu garis bawahi ya. Soal vocabulary ini kadang kalau teman-teman atau bukan kadang, bahkan saya selalu pakai cara ini, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya sudah tahu arti dari vocab yang ditanyakan dan di pilihan A, B, C, D vocab yang sinonimnya atau kata yang artinya sama atau konotasinya mirip, itu cuma satu, maka teman-teman tidak perlu baca teks, nggak apa-apa. Langsung saja jawab sinonimnya itu. 100% pasti benar, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi siapa tahu nanti teman-teman mendapatkan vocab yang ternyata asing atau teman-teman nggak pernah dengar. Nah, maka gunakan cara ini ya. Dan jadi jenis soal vocabulary ini contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah. Nah, incumbent ya di line pertama. Nah, cara mengerjakannya seperti ini, teman-teman. Karena vocab atau kosakata istilah itu ya. Karena istilah itu kadang adalah pemendekan atau penyederhanaan dari penjelasan panjang sebelumnya. Maka teman-teman baca mulai kalimat sebelumnya. Nah, tapi tergantung apa teman-teman? Cara penulisan si penulis membawakan informasinya. Kadang penjelasannya itu ada yang di belakang juga, di setelah kalimatnya itu.
Nah, otomatis untuk berjaga-jaga ya kan kita nggak tahu, kadang penulis nyebutkan di sebelumnya, kadang di setelahnya. Maka untuk jaga-jaga, teman-teman baca mulai kalimat sebelumnya, kemudian kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya. Ya, teman-teman nanti akan menemukan sambungan atau konteks seperti itu. Nah, kebetulan di soal ini, incumbent itu di kalimat pertama. Otomatis kan nggak ada kalimat sebelumnya, teman-teman. Ya mau nggak mau dibaca kalimat itu sama kalimat setelahnya aja. Oke, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ kalimat pertama berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan atau pemilu gitu ya, incumbent umumnya memiliki keuntungan yang kuat atas atau daripada pendatang baru. Nah, berarti incumbent ini lawan kata dari pendatang baru, teman-teman. Nah, seseorang yang sudah ada di kantor, maksudnya di kursi pemerintahan, dan oleh karena itu yang memiliki pengaruh tertentu, pengaruh kepentingan tertentu, nah itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak diketahui bagi para elektorat atau para pemilih. Nah, berarti incumbent ini dibandingkan dengan orang yang baru. Ya, berarti incumbent ini adalah orang lama atau orang yang memang sudah menjabat gitu ya. Atau mungkin di kita kalau nggak salah ya teman-teman, correct me if I'm wrong. Namanya adalah petahana. Kalau saya nggak salah ya, petahana itu kalau nggak salah pemerintahan yang sedang berjalan seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat kalau yang alpha itu adalah sejenis pemilihan khusus. Bukan ya, teman-teman, incumbent ini merujuk pada orang. Jadi di situ ada kata a person, orang ya. Sedangkan pemilu itu kan proses, bukan orang. Ya, jadi yang alpha bukan. Kalau yang Bravo sebuah partai politik. Nah, parpol itu kan benda mati ya, teman-teman. Kayak organisasi. Memang orangnya itu manusia atau anggotanya atau ketuanya, pengurusnya lah intinya itu manusia. Tapi partainya itu benda mati. Ya, kayak ibaratnya itu payung gitu yang menaungi orang-orang tersebut. Nah, jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, komentar yang menguntungkan. Nah, komentar itu kan juga bukan manusia ya, teman-teman. Ucapan kan bukan manusia. Itu benda mati seperti itu. Jadi bukan. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta. A current office holder. Jadi seorang pemegang kantor, maksudnya pemegang kantor itu pemegang kekuasaan saat ini atau yang sedang berlangsung. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang giliran teman-teman ya, mencoba ke latihannya dulu. Jangan takut salah, buka kamus nggak apa-apa karena kita masih di proses belajar. Silahkan teman-teman, di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs up, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, di mana di dalam teks ini penulis itu memberi nama, maksudnya itu menyebutkan nama atau sebutan gitu ya, dari betina tertua di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, kalau kita scan dan skim ada penyebutan betina tertua atau betina tetua gitu ya. Pemimpin tertua itu adalah yang di line kedua, teman-teman. Di kalimat kedua itu ya. This elder female. Nah, betina tertua ini. Nah, ininya berarti kembali ke kalimat sebelumnya, teman-teman. Ya, kalimat sebelumnya berbunyi, gajah-gajah atau para gajah itu menunjukkan dinamika sosial yang luar biasa yang memegang teguh kesatuan keluarga yang utuh, yang berpusat pada
panduan atau arahan dari seekor matriark. Nah, jadi pemimpin gajah itu namanya atau sebutannya adalah matriark. Nah, berarti line kedua ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf ketiga. Nah, kalau seperti ini berarti teman-teman lupakan saat paragraf satu, paragraf 2 sama paragraf 4 ya. Fokus paragraf 3, teman-teman, karena yang ditanyakan cuma paragraf ketiga. Jadi berdasarkan paragraf ketiga, bagaimana sih antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain? Nah, jadi mencari perbedaan antosianin dengan pigmen yang lain ya. Nah, petunjuknya teman-teman adalah di sini ya. Kata unlike artinya tidak seperti atau berbeda dengan. Seperti itu. Nah, kita baca kalimatnya. Unlike chlorophylls and carotenoids, anthocyanins typically are not manufactured until late in the growing season. Jadi kalau diartikan, tidak seperti klorofil dan karotenoid, anthocyanin itu biasanya tidak diproduksi atau tidak dibuat hingga akhir musim pertumbuhan. Nah, jadi perbedaannya di waktu waktu produksinya ya. Kalau misalkan klorofil sama carotenoids berarti di awal-awal musim pertumbuhan itu diproduksi. Tapi kalau untuk antosianin itu tidak ada di awal-awal biasanya ya. Biasanya di akhir-akhir katanya late in the growing season. Jadi perbedaannya cuma di situ, teman-teman. Tadi teman-teman menjawab Charlie di situ berbunyi antosianin membutuhkan bukan itu ya, teman-teman. Memang klorofil dulu sama karotenoid, tapi di kalimat itu tidak disebutkan apakah tanaman itu butuh klorofil atau karotenoid supaya punya antosianin. Supaya bisa menghasilkan antosianin. Di situ tidak ada, teman-teman. Jadi bukan yang Charlie. Kita cek dulu yang alpha. Antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, di sini ngomongin jumlahnya. Padahal perbedaannya di waktu produksinya. Jadi yang alpha bukan, teman-teman. Ya, jadi bukan masalah jumlahnya atau perbedaannya bukan dalam hal jumlahnya, tapi dalam hal waktu produksinya. Kalau yang Bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari pohon-pohon yang pohon buah-buahan lah seperti itu. Bukan masalah di pohon apa ya antosianin itu ada atau tidak. Bahkan kalau teman-teman lanjutkan membacanya, di situ disebutkan Anthocyanins, nah tin ini kata kerja ya teman-teman, artinya memberi warna atau mewarnai. Jadi anthocyanin itu memberi warna beberapa jenis buah seperti cranberry, anggur ungu, dan juga stroberi. Nah berarti di tanaman-tanaman berbuah dia ada seperti itu. Jadi bukan yang Bravo ya, justru kebalikannya teman-teman Bravo. Kalau yang Delta, antosianin itu tidak ada dalam dedaunan, maksudnya dalam pohon-pohon gitu ya, selama awal atau bagian awal dari musim pertumbuhan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Karena antosianin ya biasanya tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Jadi dia cuma diproduksi pada atau bahkan setelah musim pertumbuhan selesai seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar. Oke. Jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, thumbs over. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi kata it. Nah, ini kata ganti ya. Kata ganti it itu merujuk pada apa, teman? Nah, ini soal pronoun referen. Maka dibaca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, it di sini, teman-teman, dia masuk ke dalam satu kalimat ini ya. Nah, subjek predikatnya dipisahkan pakai conjunction when ini. Jadi untuk memahami kalimat ini, dibaca subjek predikat mulai dari goal-nya itu. Di situ kalimatnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai itu terkompresi, teman-teman, atau tertekan oleh beban dari tumpukan-tumpukan yang semakin bertambah, yang semakin menumpuk di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain atau zat-zat yang lain itu keluar darinya. Nah, air dan kandungan yang lain keluar dari apa, teman-teman? Nah, tentunya keluar dari tanah gambut tadi. Nah, mungkin kalau teman-teman belum ada gambaran, mungkin teman-teman ada yang dari Kalimantan, ya, dan saya dengar Kalimantan itu banyak tanah gambutnya. Tanah gambut itu, eh, misalnya ada sawit ya, teman-teman, itu kan jenis palem, pohon palem gitu ya, atau kelapa lah gitu. Tumbang, kemudian itu akan dimakan oleh waktu, maksudnya dimakan oleh waktu itu tenggelam oleh air atau terurai oleh tanah itu tanahnya itu katanya bakalan apa lembek gitu, maksudnya nggak yang keras banget gitu, dan itu sifatnya panas. Nah itu yang disebut tanah gambut. Nah ketika semakin banyak pohon rubuh, tumbuh lagi, terus rubuh lagi, tumbuh lagi, rubuh lagi. Nah lama kelamaan kan makin tertimpa gitu ya, yang awalnya paling atas jadi paling bawah. Nah, itu jadi terperas airnya. Nah, berarti airnya itu terperas dari tanah gambut tadi. Atau saya kasih gambar ya, teman-teman. Jadi misalkan ada pohon tumbang, pohon katakanlah ini pohon palem-paleman gitu ya, teman-teman anggap saja. Tumbang gitu, terus dia terurai. Terurai ini jadi tanah. Nah, ada pohon tumbang lagi, nimpa dia. Tumbang lagi, lama-lama tumbang lagi. Nah, dia ini lama-lama tertimpa. Nah, makin lama dia ini makin berat, makin berat. Air itu keluar dari dia karena kena berat di atas kayak diperas gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya itnya ini maksudnya airnya keluar dari mana? Ya, keluar dari tanah gambut tadi, teman-teman. Yang awalnya dari pohon kelapa tadi atau pohon palem-paleman seperti itu. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo. It di situ kembalinya adalah ke pit atau tanah gambut. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta semuanya menjawab delta ya. Dan di situ soalnya berbunyi kata migration. Nah, migration itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya migrasi. Kata kerjanya migrate ya, teman-teman. Ini kata bendanya. Migrate itu melakukan migrasi. Seperti itu, bermigrasi seperti itu. Nah, migration itu prosesnya, jadi proses migrasi. Nah, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, cari ABCD yang artinya perpindahan, teman-teman. Dan betul sekali ya, jawaban teman-teman yaitu yang delta movement. Itu artinya perpindahan. Selain pergerakan ya, tapi di sini konteksnya adalah perpindahan. Nah, kalau yang alpha adjustment, dari kata adjust artinya menyesuaikan. Jadi adjustment itu penyesuaian. Bukan ya, jauh ya teman-teman. Attraction dari kata attract artinya menarik. Lebih tepatnya menarik, ya bisa fisik juga sih, menarik perhatian lebih tepatnya. Jadi atraksi teman-teman. Gitu ya, bukan ya, karena jauh juga. Pursuit, pursuit dari kata pursue, kata kerjanya PURSUE.
itu artinya mengejar. Jadi pursuit itu artinya pengejaran. Nah, bukan ya, beda ya dengan migration kan perpindahan, beda teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang delta. Betul sekali. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat sepertinya teman-teman belum menemukan jawaban. But it's okay, mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, berarti teman-teman fokus paragraf kedua saja ya. The country life movement, jadi perpindahan country life itu menekankan reformasi-reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini. Kecuali, nah ini adalah unstated detail ya. Jadi di antara 4 ini, yang 3 itu benar teman-teman. Merupakan alasan perpindahan, gerakan ini ya maksud saya. Jadi gerakan country life ini teman-teman. Nah yang satu itu yang bukan. Nah teman-teman disuruh mencari yang bukan atau yang salah. Nah, berarti kita cek kata kuncinya teman-teman di soal adalah alasan-alasan kenapa country life movement atau gerakan country life itu menekankan reformasi pendidikan ya. Nah, kalau kita scan dan skim munculnya di nah sini teman-teman. They concentrated on education. Gitu ya. Nah, for several reasons. Jadi nah kita baca aja kalimatnya. Di situ mulai dari sini ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, meskipun para reformer atau para pejuang reformasi tersebut memiliki banyak sekali saran atau masukan gitu ya untuk eh, reformasi ekonomi dan reformasi kehidupan sosial pedesaan, mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan. Yang penting dalam upaya untuk mereformasi atau merubah wajah kehidupan desa untuk beberapa alasan. Nah, kita cek ya ada beberapa alasan nih. Nah, di situ alasan pertama, alasan pertama karena sebagian besar atau hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umuran sekolah. Jadi anak-anak yang masih sekolah lah kasarnya seperti itu. Nah, sekolah merupakan institusi-institusi sosial yang penting di dalam atau di Amerika daerah pedesaan. Nah, kemudian alasan kedua, sekolah-sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang bisa lebih beradaptasi atau lebih mudah untuk beradaptasi, maksudnya dengan perubahan zaman gitu ya, dibandingkan orang-orang dewasa. Nah, untuk benar-benar endure itu benar-benar bertahan, maksudnya tetap ada supaya tetap hidup ya. Nah, perubahan-perubahan dalam eh, masyarakat desa itu harus berawal dengan anak-anak atau dari anak-anak dulu. Kemudian yang terakhir atau alasan yang ketiga, karena mereka itu memberikan, nah kadang kata ganti itu bukan di apa namanya di setelahnya ya, kadang di sebelumnya teman-teman. Makanya kadang tapi ini jarang ditanyakan ya. Yang umumnya ditanyakan itu kata ganti yang disebutkan pertama kali. Makanya biasanya yang kata bendanya di sebelumnya. Nah, jadi disebutkan yang terakhir karena mereka itu mengalokasikan dana atau anggaran gitu ya dan mengatur standar-standar instruksional dan juga kurikulum
pemerintah negara bagian. Nah, jadi D-nya ini kembali ke ini. Jadi pemerintah negara bagian itu dapat mempengaruhi atau dapat mengatur sekolah-sekolah sebagaimana mereka itu tidak bisa mengatur institusi-institusi yang lain. Nah, jadi pemerintah daerah itu atau pemerintah negara bagian ya maksudnya, atau gubernur lah kalau di tempat kita, teman-teman. Itu bisa ngatur eh, sekolah-sekolahan gitu. Karena karena gubernur-gubernur tadi itu memberikan uang, mengalokasikan dana untuk perkembangan pendidikan di daerahnya masing-masing seperti itu. Nah, jadi pemerintah daerah itu didorong untuk mempengaruhi sekolah atau merubah sekolahnya seperti itu. Nah, itu tadi ya, teman-teman, tiga alasannya. Sekarang kita cek A, B, C, D yang bukan di antara tiga itu yang mana. Yang alfa di situ berbunyi, sekolah itu memainkan peran yang penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Nah, tadi ada teman-teman, sebentar mungkin warnanya saya rubah ya supaya tidak bingung. Jadi schools were influential social institutions in rural America. Jadi sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting di Amerika daerah pedesaan. Jadi yang alfa bukan. Ya, kita disuruh nyari yang accept karena ya yang salah bukan yang benar, teman-teman. Sedangkan yang alfa ini benar. Kalau yang Bravo, sekolah itu bisa dengan mudah diatur oleh pemerintah negara bagian atau gubernur tadi. Nah, tadi juga ada ya, karena mereka memberikan dana dan juga mengatur standar kurikulum dan instruksional, pemerintah negara bagian itu dapat mengatur sekolah, ya, sebagaimana mereka tidak bisa mengatur institusi yang lain. Seperti itu. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu lebih mampu untuk membuat perubahan, maksudnya beradaptasi ya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain-lain, teman-teman. Nah, itu lebih dengan siap atau dengan mudah daripada orang dewasa. Tadi ada di situ tadi ya. Jadi anak-anak yang lebih bisa beradaptasi daripada orang dewasa. Jadi yang Charlie bukan. Nah, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang delta, teman-teman ya. Ini yang saya maksud tadi. Di situ disebutkan few rural children, sedikit sekali. Few itu artinya sedikit ya. Kalau a few itu justru artinya banyak, sama kayak a lot of, teman-teman. Nah, jadi a few rural children itu sedikit anak-anak di desa itu dapat menghadiri sekolah secara rutin. Nah, justru kebalikannya, tadi disebutkan ya bahwa sebagian besar orang-orang di desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umur-umuran sekolah. Seperti itu. Jadi malah justru banyak anak-anak yang bisa menghadiri sekolah seperti itu secara umur gitu ya. Banyak anak-anak yang umuran-umuran sekolah seperti itu. Nah, beda dengan yang Delta itu bilangnya sedikit anak-anak desa itu umurannya itu belum waktunya sekolah atau memang sudah tua atau sudah bukan waktunya sekolah seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Delta ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis. Kita lanjut ke teknik yang terakhir ya dalam mengerjakan soal reading yaitu making inferences atau membuat tebakan atau menarik kesimpulan, teman-teman gitu ya. Jadi membuat tebakan di sini bukan tebakan asal ya, maksudnya menarik kesimpulan dari petunjuk yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya itu tidak secara langsung ditulis di dalam teks, teman-teman. Kalau teman-teman nyari jawabannya di pilihan A, B, C, D secara langsung ya, itu nggak akan ada tertulis secara langsung. Ya, entah itu kadang menggunakan sinonim, kadang ada petunjuknya dan lain-lain seperti itu. Nah, itu adalah soal inference ini. Dan ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus nebak ya, yaitu yang pertama inference itu sendiri. Jadi teman-teman diminta menarik kesimpulan tentang suatu informasi. Yang kedua ada transisi. Transisi itu adalah perpindahan paragraf. Jadi kalau misalnya teks ini mau ditambahin paragraf lagi, paragrafnya itu ngomongin tentang apa? Seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang inference, teman-teman. Jadi teman-teman disuruh mencari informasi yang tersirat atau yang tidak langsung disebutkan. Nah, di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin, nah penulis aja atau pembuat soal aja bilang mungkin. Nah, artinya apa? Artinya berarti dia tidak memasukkan di dalam teks informasinya. Jadi kalau teman-teman cari Mahalo, Mahi-Mahi di pilihan ABCD ini ya, Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, sama Moana di dalam teks tidak akan ketemu. Gitu ya, karena teman-teman ada kata probably, yang manakah di antara berikut ini yang probably, yang mungkin, yang berpeluang gitu ya. Tidak atau bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii.
Jadi di antara empat ini yang mana yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii? Nah, maka teman-teman harus cari informasi di dalam teks mengenai kata dalam bahasa Hawaii itu yang bagaimana ciri-cirinya, ya. Yang mana ciri-cirinya itu dibahas di kalimat pertama, maksud saya di paragraf pertama, teman-teman. Nah, paragraf pertama disebutkan bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu. Nah, ini memang harus di-scan dan skim dulu ya. Untuk making inference ini juga harus tetap kita scan dan skim. Ada kata kunci di soal atau informasi yang spesifik, detail ya, harus dicari dulu. Nah, jadi bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa merdu di mana semua kata yang ada di dalam bahasa Hawaii itu diperoleh atau dibuat atau didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal, A, I, U, E, O, huruf hidup ya, huruf vokal teman-teman, dan juga 7 huruf konsonan atau huruf mati, yaitu H, K, L, M, N, P, sama W atau W. Nah, setiap silabel atau suku kata dalam bahasa Hawaii itu harus berakhiran dengan huruf vokal. Gitu ya, teman-teman. Jadi, dalam bahasa Hawaii harus berakhiran dengan huruf vokal setiap suku kata. Bukan setiap kata, tapi setiap suku kata. Jadi potongan ucapan seperti itu. Dan dua konsonan atau dua huruf ini tadi ya, H, K, L, M, N, P, W itu konsonan, teman-teman. Itu nggak boleh gandeng, nggak boleh ketemuan, nggak boleh ketemu bareng, nggak boleh gandeng. Misalkan kalau sudah ada H, setelahnya nggak boleh ada K, L, M, N, P, sama W, nggak boleh. Harus ada vokal. Nah, itu petunjuk teman-teman. Maka sekarang kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Yang alfa di situ mahalo. Ada 3 suku kata, teman-teman. Yaitu ma, kemudian h, kemudian lo. Tadi disebutkan, setiap silabel atau setiap suku kata harus berakhiran dengan huruf vokal. Nama halo itu berakhiran dengan A sama O ya. Yang mana keduanya yaitu huruf A sama huruf O itu adalah termasuk huruf vokal. Nah, berarti yang mahalo itu mengikuti aturan pertama bahasa Hawaii. Sekarang aturan kedua ya, yaitu konsonannya, teman-teman. Konsonan nggak boleh gandeng, nggak boleh ketemuan bareng. Nah, di sini konsonannya adalah huruf M, huruf L, sama huruf H, maaf ya. Huruf H sama huruf L. Ini nggak gandeng, dia dipisah sama huruf konsonan. Maaf, huruf vokal maksud saya. Nah, jadi dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Artinya bukan yang alfa jawabannya, teman-teman. Karena kita disuruh nyari yang bukan bahasa Hawaii. Kalau yang Bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, i, a, i. Ya kan? Kemudian konsonan nggak boleh gandeng, yaitu huruf M sama huruf H, huruf M sama huruf H. Ini kan nggak gandeng, teman-teman. Dia dipisah oleh vokalnya tadi ya, a, i, a, i-nya tadi. Nah, berarti yang mahi-mahi ini juga kemungkinan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada yang digarisbawahi ya, teman-teman. Huruf K sama huruf L pada kata meklea itu adalah 2 huruf konsonan. Dan dia gandeng. Padahal dalam bahasa Hawaii ada aturan konsonan tidak boleh gandeng atau tidak pernah ketemu bareng. Jadi ketemu jawabannya yang mungkin bukan kata dalam bahasa Ewa adalah yang Charlie. Karena kita punya pendukung, argumen pendukung ya, bahwa Meklea ini tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii atau ciri-ciri dalam bahasa Hawaii seperti itu. Nah, itu adalah soal tentang informasi tersirat atau yang tidak tersurat, tidak tertulis secara langsung. Jadi harus dicari dulu petunjuknya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian selain inference, jenis soal yang harus menarik kesimpulan atau membuat tebakan itu adalah soal transisi yang tadi saya sampaikan ya. Teman-teman disuruh menebak. Kalau misalnya sebelumnya teks atau setelahnya teks itu kita masukkan paragraf, kira-kira paragraf itu nanti membahas tentang apa. Nah, sebelum saya membahas transition ini ya, teman-teman, saya ingin memperkenalkan bahwa sebenarnya transition ini adalah kalimat penyambung antar paragraf. Jadi paragraf satu dengan paragraf kedua, misalnya ya teman-teman, itu walaupun topiknya itu pecah, walaupun topiknya itu ada pembagian, itu nggak boleh tiba-tiba berubah topik mendadak, itu nggak bisa. Karena ketika kita menyampaikan informasi, itu harus ada komponen yang namanya kohesi dan koherensi. Kohesi itu adalah keutuhan, ya, atau sambung menyambungnya.
kemudian koherensi itu adalah apa namanya kesatuan. Eh, Yaitu tadi menyambungkan makna. Jadi harus nyambung, teman-teman. Kohesi keutuhan atau kesatuan, jadi harus utuh, nyambung ya. Kemudian koheren itu satu dengan yang lain itu harus runtut, gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba loncat atau bolak-balik, putar-putar itu nggak boleh. Seperti itu. Nah, sama paragraf satu dan paragraf 2 harus ada koheren sama kohesi. Nah, tempatnya, misalkan kalau dari paragraf satu itu letaknya adalah di kalimat yang paling dekat dengan paragraf 2 yaitu kalimat terakhirnya. Nah, sedangkan paragraf 2 transisinya dengan paragraf satu itu kalimat yang paling dekat, yaitu kalimat pertama di paragraf kedua. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya diminta menebak sebelum teks ini dimasukkan paragraf itu, paragrafnya membahas tentang apa, maka dibaca kalimat yang paling dekat, yaitu kalimat pertamanya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman diminta menebak paragraf setelahnya teks, maka itu bahasanya tentang apa? Dibaca kalimat terakhirnya. Itu transisinya, teman-teman ya, yang nyambungin dengan perpindahan paragraf ini. Seperti itu. Atau jembatannya lah bisa dibilang seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk menjawab soal yang sekali lagi teman-teman disuruh nebak tadi. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, paragraf preceding itu dari kata precede artinya mendahului, berarti sebelumnya teks, teman-teman. Jadi paragraf yang mendahului teks ini, kemungkinan besar itu membahas apa? Nah, berarti sebelumnya teks ini, kalau kita masukkan satu paragraf lagi, nah paragrafnya itu ngomongin tentang apa, teman-teman? Maka dibaca kalimat transisinya ya, yang paling dekat, yaitu kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, Another myth of the oceans concerns Davy Jones. Mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada mitos yang lain, mitos satu lagi mengenai lautan. Berarti paragraf sebelumnya itu juga ngomongin tentang mitos ya, mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones ya, teman-teman. Karena Davy Jones ini disebutkan sebagai yang lain atau yang berbeda. Seperti itu. Jadi, paragraf sebelum teks ini kalau mau dimasukin paragraf lagi itu pasti ngomongin tentang mitos juga ya, tapi bukan tentang Davy Jones. Kita cek ABCD ya. Yang alpha, the youth of Davy Jones, masa mudanya Davy Jones. Nah, nggak mungkin paragraf sebelumnya ngomongin Davy Jones kalau Davy Jones itu disebut sebagai yang lain. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau ada Davy Jones-nya jangan dipilih ya. Alpha sama Bravo otomatis salah, teman-teman. Kalau yang Charlie, kisah tradisional yang berbeda atau mitos tradisional yang berbeda, cerita rakyat tradisional yang berbeda dari lautan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Delta, melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan di laut. Nah, bayangkan nih, misalkan paragraf sebelumnya teman-teman membahas tentang bersiap-siap melakukan perjalanan di laut. Misalnya persiapan fisik, olahraga apa aja yang harus dilakukan, misalnya berenang, ya, misalkan harus lari, intinya olahraga fisik. Kemudian selain olahraga fisik ada juga mental misalnya ya. Jadi mentalnya itu harus dilatih misalnya kalau di apa namanya kaki yang tidak stabil itu ya biar nggak muntah misalnya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah persiapan kalau sewaktu-waktu ada bencana atau sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan kapal karam dan lain-lain, apa yang harus dibawa? Misalkan persediaan makanan cadangan, obat-obatan dan lain-lain. Tiba-tiba paragraf setelahnya bilang mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Kan nggak nyambung ya teman-teman. Nah itu yang disebut dengan kohesi sama koheren. Kan nggak ada jadi kohesi sama koherennya. Yang mana tidak boleh. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Nah sekarang mari kita coba ke latihan. Sebentar, sepertinya ada yang bertanya teman-teman. Kalau sebelum itu preceding, betul. Kalau setelah apa, Sar? Oh ya, betul. Kalau setelah itu following, teman-teman. Jadi the paragraph following this passage yang mengikuti itu setelahnya. Tapi kadang juga ditulis after, gitu ya. Intinya teman-teman pahami soalnya. Kadang soal itu kata-katanya itu nggak fix seperti ini, teman-teman. Nggak sama plek seperti ini. Kadang kalau preceding diganti before, ya. Atau misalnya apalagi teman-teman sebelumnya itu banyak lah atau prior to misalnya gitu jadi banyak yang artinya sebelum gitu ya jadi tapi umumnya kalau di soal-soal alamat contohnya di Longman ya itu pakainya preceding yang mendahului atau yang sebelumnya. Kalau misalkan setelahnya pakainya following saya tulis di chat ya teman-teman.
Following. Seperti itu. Good question, Miss Elia. Terima kasih atas untuk mengingatkannya, untuk remindernya. Nah, sekarang teman-teman coba dulu ke latihan soal. Jangan takut salah, seperti biasa. Dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini, berarti sebelumnya teks ya, teman-teman. Kemungkinan besar itu membahas tentang apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya, maka teman-teman pahami kalimat pertamanya. Gitu ya, teman-teman. Kalimat yang paling dekat atau namanya transisinya. Nah, kalimat pertama di situ berbunyi, meskipun elang gundul, sebentar, teman-teman tadi menjawab apa? Menjawab bravo ya, oke. Meskipun elang gundul merupakan satu simbol nasional atau satu simbol kebanggaan Amerika Serikat, kebangsaan Amerika Serikat maksud saya, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, bayangkan misalkan saya bilang ke teman-teman nih, meskipun elang gundul itu merupakan eh, apa namanya? Merupakan lambang dari Amerika Serikat. Elang gundul itu bukan cuma satu-satunya. Nah, berarti kira-kira yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu apa? Atau yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya apa? Yaitu tentang elang gundul yang menjadi simbol Amerika Serikat, ya kan, teman-teman? Jadi paragraf sebelumnya pasti ngomongin tentang elang gundul yang menjadi simbol Amerika Serikat. Dan tadi teman-teman menjawab bravo. Ya, betul sekali. Paragraf sebelumnya ngomongin the bald eagle which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang menjadi simbol Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Dan saya lihat sepertinya teman-teman belum ada yang menemukan jawaban. But it's okay, mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya adalah nama dari komposisi yang paling terkenal miliknya Scott Joplin itu kemungkinan datang dari, jadi asal muasal gitu ya, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal, teman-teman. Nah, kalau kita scan dan skim, letak posisi kalimat eh, famous composition ini ya atau komposisi yang paling terkenal Scott Joplin itu di kalimat terakhir sendiri, teman-teman. Yang mana the most famous of which yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Nah, jadi di sini. Nah, teman-teman coba baca dulu kalimatnya ya. Cari petunjuk di kalimat tersebut. Atau kalau nggak itu langsung dibaca dari paragrafnya nggak apa-apa. Karena ini alurnya
agak panjang ya teman-teman ngomongin tentang Scott Joplin supaya dapat petunjuknya seperti itu. Nah, jadi paragraf tersebut berbunyi, bentuk paling awal atau bentuk pertama kali dari musik jazz namanya adalah ragtime, yaitu lagu-lagu yang sangat aktif, sangat bukan yang melo ya, apa berarti yang sangat eh, sangat sangat semangat, sangat bersemangat gitu teman-teman. Atau nama lainnya adalah rags yang ditampilkan menggunakan piano atau dimainkan menggunakan piano. Dan yang paling terkenal, yang paling dikenal di antara pemain ragtime dan juga komposer ragtime adalah Scott Joplin. Nah, terlahir pada tahun 1868 ke keluarga budak ya, pendahulu. Scott Joplin itu mengumpulkan nafkah, maksudnya mencari nafkah atau mencari rezeki dari umur yang sangat kecil, sangat belia, dengan cara memainkan piano di bars. Bars itu tempat minum-minum, tempat hiburan orang dewasa gitu ya, teman-teman. Di sepanjang sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya itu berada di Maple Leaf Club. Ini hurufnya besar semua. Ini nama ya, teman-teman. Jadi klub Maple Leaf. Seperti itu. Atau nggak usah diartikan nggak karena nama ya. Kita punya teman namanya Bagus. Kalau bahasa Inggrisnya tetap bagus, bukan good gitu ya. Karena nama. Nah, jadi salah satu tempat kerjanya di bar-bar itu tadi, itu barnya namanya adalah Maple Leaf Club yang berada di Sedalia, Missouri. Di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu yang dia kemudian hasilkan atau produksi menjadi rekaman gitu ya. Sorry, bukan rekaman lagu. Kalau mungkin zaman itu belum ada rekaman, teman-teman. Yang paling terkenalnya itu namanya adalah Maple Leaf Rag. Nah, teman-teman disuruh mencari petunjuk gitu ya. Kira-kira inspirasinya Scott Joplin ini kok menamain Maple Leaf Rag ini dari mana? Nah, cari di cerita tadi yang mirip ya, teman-teman. Yang mirip adalah Maple Leaf Club. Ya, Maple Leaf Club tadi itu apa? Maple Leaf Club itu adalah salah satu tempat bekerja atau bermain apa namanya? Tempat kerjanya lah ya, bermain piano tadi, teman-teman, untuk memainkan musik jazz tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya Maple Leaf Rag ini dapat inspirasi dari mana? Dari salah satu tempat kerjanya di mana dia menulis komposisinya, ya, yang banyak itu, seperti itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alfa ya, teman-teman. Salon yang O-nya 2 itu beda dengan salon yang O-nya 1 ya, teman-teman. Salon itu yang O-nya 2 itu sama dengan bars, tempat minum-minum, tempat hiburan malam seperti itu. Sedangkan salon yang O-nya 1 itu adalah tempat menghias rambut atau treatment untuk rambut seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph following the passage. Jadi paragraf yang mengikuti, berarti setelahnya ya. Jadi setelah teks ini, kemungkinan besar membahas tentang apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah kalimat setelahnya teks ini ya, teman-teman. Maka cari informasi yang terdekat sebagai transisi atau jembatannya. Nah, informasi terdekat itu di kalimat terakhir ya. Di situ berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu yang
dia kemudian hasilkan atau produksi. Yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, berarti ini sudah ngomongin tentang komposisi atau karya-karyanya Scott Joplin. Teman-teman ya, cari ABCD yang ngomongin tentang karya-karya atau komposisi seperti itu. Yang alpha di situ Sedalia Missouri itu sudah lewat, bukan lagi ngomongin itu ya, sudah ganti ngomongin komposisinya. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas Sedalia lagi, nanti ada pengulangan informasi atau maju mundur, teman-teman. Nanti di sini kita ngomongin Sedalia, terus ngomongin ini lagi, balik lagi ke Sedalia lagi, ngomongin ini lagi. Jadi nggak selesai-selesai informasinya atau teksnya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, Maple Leaf Club sama itu juga sudah lewat ya, sudah tidak lagi dibahas. Sudah ngomongin tentang komposisinya, sudah ngomongin tentang karyanya. Kalau Maple Leaf Club tadi adalah nama tempat dia bekerja. Jadi yang Bravo juga bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie komposisinya Scott Joplin yang banyak. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, kehidupan dari Scott Joplin kan tadi sudah dibahas ya di sebelumnya tadi teman-teman bahwa Scott Joplin itu terlahir kapan, di mana, kemudian bekerjanya sejak kapan, sebagai apa, gitu ya, di mana, dan lain-lain. Jadi kalau kita pilih yang Delta sama, nanti balik lagi ke sini. Nanti arahnya ke sini lagi, balik lagi ke sini. Jadi muter terus nanti informasinya teman-teman. Ya, jadi bukan apa bolak-balik maju mundur nanti. Jadi otomatis lanjutkan aja ini ngomongin tentang composition supaya tidak ada pengulangan informasi, supaya tidak muter teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie komposisinya Scott Joplin yang melimpah atau yang banyak seperti itu. Dan itu tadi ya teman-teman, dua teknik terakhir untuk mengerjakan soal reading. Ada namanya scan dan skim, mencari informasi di dalam teks sesuai yang ditanyakan di soal, kata kunci yang ditanyakan di soal. Ya, terus yang kedua, teman-teman harus menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk atau informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman, saya ingin menjelaskan dulu ya tentang penghitungan. Jadi cara menghitung skor TOEFL. Karena ini saya yakin teman-teman nanti pasti butuh ini karena banyak sekali yang tanya ke saya sebelum-sebelumnya di periode-periode sebelumnya, Sir, kalau saya pengen skor sekian, maka saya harus benar berapa di listening, di reading, di structure dan lain-lain. Nah, jadi daripada teman-teman nanti ada yang bingung dan bertanya, ini saya jelaskan di sini ya. Nanti saya kirimkan juga gambarnya, teman-teman. Jadi di sini ada 4 kolom atau 4 kotakan gitu ya. Kotakan yang paling kiri atau yang pertama ini adalah jumlah benarnya teman-teman. Ya, kotakan yang kedua ini adalah soal listening. Jadi panduan nilai listening atau skalanya. Section kedua itu adalah structure. Ya, kemudian section ketiga itu adalah reading teman-teman. Oke. Nah, misalnya kalau teman-teman pengen di listening itu nilainya katakanlah ini nolnya dihilangkan ya, teman-teman. Jadi ini di skalanya dibagi 10 supaya nggak banyak-banyak tulisannya. Jadi di nolnya dihilangkan. Jadi kalau teman-teman katakanlah di listening pengen dapat 500, itu berarti 50 ini ya. Maka harus benar berapa? Tarik aja teman-teman. Nah, berarti teman-teman harus benar 32 dari 50 soal supaya dapat skor 500 di listening. Gitu ya. Kemudian seumpama nih, teman-teman di structure ini merasa, structure ini paling mudah, Sir. Gitu ya. Nah, saya pengen dapat 600. Nah, berarti 600 letaknya di sini, teman-teman. Di tengah-tengah itu ya. Maka tarik 600 berarti teman-teman di sini ya, berarti 34. Soal struktur itu ada 40. Jadi 34 dari 40 soal. Jadi artinya teman-teman hanya boleh salah 6 supaya dapat skor 600. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di reading nih, misalkan reading itu teman-teman merasa, aduh di reading ini capek sekali. Saya baca baru nomor berapa udah capek, udah terkuras. Dan reading ini kan di bagian terakhir ya, teman-teman. Semuanya pun juga akademiknya itu formal, bahasanya itu pasti tentang akademik. Jadi saya pengen cari skor aman saja, 500 saja. Nah, harus benar berapa di reading supaya saya dapat 500? Tarik aja, teman-teman. Nah, berarti teman-teman harus benar 29 dari total 50 soal di reading supaya dapat 500. Nah, kemudian untuk menghitung total skor TOEFL teman-teman itu ditambahkan semua ya, terus dibagi 3. Gitu ya. Jadi 500 tambah 600 tambah 500 itu berarti 1600
1.600 terus dibagi 3, teman-teman. Gitu ya. Berarti 5 ketemunya 15. Kemudian nanti sisanya 1 ya. 100 dibagi 3 berarti ketemunya nanti 33. Jadi nilainya teman-teman nanti adalah 533,33333 gitu. Jadi dibulatkan jadi 533. Nah, ini skor akhirnya teman-teman di TOEFL nanti. Ya, yang dipakai di sertifikat kan biasanya untuk persyaratan skor TOEFL-nya harus berapa, skor TOEFL-nya harus berapa seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan katakanlah teman-teman hanya punya waktu yang dekat atau yang singkat untuk mempersiapkan tes TOEFL resmi. Saya sarankan teman-teman fokus lebih pada satu yang menurut teman-teman paling mudah. Karena itu nanti yang akan mengangkat atau membantu nilai teman-teman yang kurang, daripada dalam waktu singkat teman-teman harus mengejar ketiganya, harus harus eh, benar semua gitu, atau misalkan harus bagus semua. Itu kalau dalam waktu singkat itu lumayan sulit, teman-teman. Gitu ya, terutama teman-teman yang misalnya mohon maaf belum ada basic atau basicnya kurang, latihannya kurang. Jadi tidak disarankan langsung ketiganya atau mengejar ketiganya untuk belajar kalau waktunya singkat. Ya, jadi disarankan satu saja yang menurut teman-teman paling mudah. Contoh saya dulu pertama kali tes TOEFL dan belum pernah belajar gitu ya. Tiba-tiba disuruh tes sama lembaga karena mau diminta untuk mengajar TOEFL. Kalau skornya sekian gitu. Nah, akhirnya saya andalkan yang menurut saya paling mudah, yaitu structure. Karena waktu itu saya kebetulan ngajar structure, teman-teman. Dan alhamdulillah itu mengangkat bagian listening sama di reading seperti itu. Gitu ya. Dan itu juga saya berikan tips untuk teman-teman. Kalau yang waktunya tesnya ini nanti dalam waktu singkat banget, intinya nggak banyak waktu belajar. Tapi kalau teman-teman punya waktu banyak untuk belajar, tidak ada salahnya. Ketiganya malah justru saya sarankan ya. Ketiganya itu pelajari atau perkuat dengan latihan-latihan dan juga mengikuti video-video yang sudah kita pelajari. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian sebentar. Karena ini hari terakhir ya, teman-teman. Saya ingin meminta maaf kalau seumpama, dan pasti ada sih, bukan kalau. Jadi pasti ada ucapan saya yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman atau kurang layak diucapkan gitu ya. Ataupun sikap saya yang mungkin tidak nyaman, membuat teman-teman tidak nyaman. Saya mohon maaf ya, teman-teman, karena saya juga masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan, I'm sorry gitu ya. Eh, Kemudian seperti janji saya di awal dulu, buat teman-teman yang selalu hadir, entah itu di sesi sore saja atau sesi malam saja atau bahkan di dua-duanya, saya berjanji kepada teman-teman bahwa saya akan berikan reward ya, yaitu pembahasan tes dari lembaga untuk setidaknya menyelamatkan skor teman-teman di sertifikat tes prediksi. Ya, dan beberapa lembaga atau beberapa instansi itu menerima sertifikat prediksi, teman-teman. Contohnya BUMN. BUMN yang tesnya itu bukan serentak, yang tesnya satu-satu itu persyaratannya bisa pakai untuk eh, sertifikat lembaga gitu ya, teman. Tapi kalau LPDP nggak bisa, teman-teman, harus resmi. TOEFL resmi yang dari ITS. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ingin claim rewardnya, ingin mengambil hadiahnya yang dari saya yang saya janjikan dulu di awal, mohon japri nama Zoom teman-teman. Oke, nanti saya akan cocokkan dengan absensi. Kalau misalkan memang benar, misalnya teman-teman ada yang selalu di hari pertama, misalkan di sesi sore, di hari kedua sesi malam, intinya setiap chapter selalu hadir, nanti saya langsung kirimkan. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya mohon nanti teman-teman langsung saja kirimkan nama Zoom-nya setelah kelas ini supaya tidak antri gitu ya, supaya lebih cepat saya dulukan seperti untuk ngeceknya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian saya juga dulu pernah bercerita ke teman-teman bahwa belajarnya saya itu bukan dari buku Longman, bukan juga dari soal-soal TOEFL yang buatan-buatan orang Indonesia ya, tapi saya langsung dari TOEFL yang resmi dari ITS. Padahal itu nggak ada di internet, di Google juga nggak ada, teman-teman. Terus dari mana saya dapat soalnya dan bisa punya sampai sekarang? Nah, ini saya unmute dulu. Maksud saya matikan rekamannya karena agak sensitif ya, teman-teman.